فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan as-sujud. Qala rahimahullah ar-raf'u min as-sujud, bangkit dari sujud. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. Kemudian dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau seraya bertakbir, Allahu akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan Nabi juga memerintahkan hal itu, yaitu untuk takbir begitu bangkit dari sujud, kepada orang yang buruk salatnya. Faqal, Nabi katakan, la yatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yasjuda. Tidak sempurna salat seorang pun dari kalangan manusia sampai dia sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai persendiannya itu bisa tenang. Artinya dia tenang begitu sujud hingga persendiannya berada pada posisinya dan sudah tenang, tidak bergerak. Thumma yaqul Allahu akbar, lalu dia katakan Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu, dan dia angkat kepalanya. Hatta yastawiya qa'ida, hingga dia pun duduk dengan sempurna. Wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha takbir ahyana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini. Begitu bangkit dari sujud kadang Allahu akbar. Tapi beliau katakan ahyanan, kadang. Thumma yufrishu rijlahu al-yusra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kaki kirinya. Begitu bangkit dari sujud, beliau alaihi salatu wasallam baringkan kaki kirinya. Fayaq'udu 'alaiha, dan Nabi duduki kaki kirinya. Mutmainnan, dalam keadaan tenang. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan Nabi memerintahkan untuk melakukan hal ini orang yang buruk salatnya. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, idza sajadta famakkin li sujudik. Apabila kamu sujud, maka pastikanlah sujudmu benar-benar semua anggota sujud itu berada pada tempat sujudnya. Fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidhikal yusra. Apabila kamu bangkit, maka duduklah pada pahamu yang sebelah kiri. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan telapak kakinya yang kanan, membaringkan telapak kaki kiri dan mendudukinya, dan menegakkan telapak kaki kanan. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah, dan menjadikan jari jemari kaki kanannya menghadap ke arah kiblat. Nah, sehingga barakallahu fikum kalau dia berdirikan begini salah. Ini bukan istirahat berdiri. Demikian juga barakallahu fikum kalau duduk antara dua sujud, kakinya dia baringkan ke belakang, benar? Salah. Atau barakallahu fikum kedua kakinya dia duduki, benar? Ini juga menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Begitu duduk di antara dua sujud, barakallahu fikum, kedua kakinya dia duduki, dan ini keliru. Atau barakallahu fikum kaki kanannya dia baringkan,
belakang. Ini juga keliru. Dan yang benar barakallahu fikum adalah menegakkan telapak kaki kanan, menjadikan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Lalu telapak kaki kiri dibaringkan, diduduki. Berdasarkan apa yang disebutkan dari hadis. Qala rahimahullah al-ik'a' baina as-sajdatain. Duduk ik'a' antara dua sujud. Wa kana ahyanan, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaq'i, lakukan duduk ik'a'. Bagaimana itu duduk ik'a'? Yantasibu ala aqibaihi wa sudur qadamaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kedua ala aqibaihi. Beliau alaihi salatu wasallam duduk di atas kedua tumitnya. Dengan artian barakallahu fikum, kedua telapak kakinya ditegakkan, lalu Nabi duduk di atas kedua tumit. Nah, wa suduru qadamaihi, dan beliau menegakkan punggung telapak kakinya, lalu duduk di atas kedua tumit. Nah, duduk pada kedua tumitnya. Dan sekali lagi barakallahu fikum, ini ahyanan, kadang. Dan yang lebih sering Nabi alaihi salatu wasallam duduknya barakallahu fikum dengan cara yang biasa kita lakukan. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Wujubut itmi'nan baina sajdatain, wajibnya tumaknina pada duduk di antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tumaknina dengan artian semua tulang belulangnya kembali pada posisinya. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, dan Nabi memerintahkan orang yang buruk salatnya melakukan hal itu. Wa qala lahu, dan Nabi berkata kepadanya, la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Tidak sempurna salat seorang pun dari kalian sampai melakukan hal itu. Wa kana yuqiluha hatta takuna qariban min sajdatihi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu duduk antara dua sujud, beliau panjangkan durasinya hingga berdekatan dengan durasi sujudnya. Duduknya barakallahu fikum antara dua sujud, durasinya hampir sama dengan durasi sujudnya. Wa ahyanan yamkutu hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Dan kadang, tidak sering, Nabi alaihi salatu wasallam duduk di antara dua sujud dengan kurun waktu yang panjang sampai sebagian orang mengatakan kayaknya Nabi lupa. Artinya kayaknya Nabi sekarang ini lagi tasyahud ini. Lupa dia kalau kita masih butuh satu kali sujud lagi. Tapi barakallahu fikum, beliau kadang lakukan itu. Sebagaimana dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada para tabi'in, inni la usalli bikum salata Rasulillah. Saya akan salat mengimami kalian sebagaimana salatnya Nabi. Lalu beliau radhiyallahu anhu pun salat. Begitu barakallahu fikum dia ruku dan bangkit dari rukunya, beliau berdiri lama. Hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Kayaknya Anas lupa kalau sekarang ini harus sujud. Karena berdiri lama. Summa yasjud, lalu dia sujud. Fayarfa'u ra'sa, beliau bangkit dari sujudnya dan dia pun duduk dengan kurun waktu yang panjang sampai orang-orang mengatakan lupa dia. Apalagi barakallahu fikum, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang panjang umur. Usianya sudah sangat tua barakallahu fikum dan memperagakan salatnya Nabi. Orang-orang mengatakan kayaknya dia lupa ini. Dianggap pikun atau sepertinya. Padahal barakallahu fikum, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak lupa, tidak pikun. Beliau melakukan hal itu karena beliau ingin memperagakan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana kita sebutkan di antara sahabat yang termasuk panjang umur. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Dan kematian para ulama seperti para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah kematian yang sangat menyedihkan bagi masyarakat.
Karena dahulu barakallahu fikum keberadaan mereka adalah sebagai pemutus dan pelerai pertikaian. Sebagaimana mereka sebutkan dahulu, apabila terjadi apa-apa kami larikan kepada Anas bin Malik. Begitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka kami pun sedih karena perselisihan yang terjadi antara kami dan ahlul bid'ah tidak bisa lagi diselesaikan. Menunjukkan barakallahu fikum di antara metode yang ditempuh oleh para salaf adalah mengembalikan urusan itu kepada orang yang dituakan. Nah, orang-orang yang mengerti dan faham ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tidak mengembalikannya barakallahu fikum kepada yang baru mengerti atau belum begitu paham. Oleh karena itu begitu ada dua sahabat yang ingin melapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kasus yang terjadi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kabbir. Yang lebih dewasa yang bicara. Kenapa barakallahu fikum orang dewasa yang ditunjuk oleh Nabi? Nufusun nas yaqbiluna qawlahum aktsar. Pribadi jiwa orang-orang itu lebih menerima ucapan orang tua dibandingkan orang kecil. Oleh karena itu barakallahu fikum banyak perkara tidak bisa diselesaikan oleh anak-anak muda. Tapi mudah diselesaikan oleh orang tua walaupun mungkin solusinya sama. Kenapa barakallahu fikum orang tua lebih didengar? Orang tua lebih didengar. Coba barakallahu fikum kalau ada orang bertengkar di sini, anak-anak bertengkar semua. Yang satu level. Kalau satu orang berhenti. Mau berhenti? Lanjut, buksika, esok. Sampai benjol-benjol. Saya kalau satu orang dewasa masuk katakan berhenti, kira-kira berhenti? Berhenti. Kenapa barakallahu fikum nufusuhum, jiwa-jiwa mereka yang masih kecil menghargai dan menghormati orang dewasa sehingga walaupun sama ucapannya berhenti. Tapi tatkala yang mengatakannya orang-orang yang sejawat, maka barakallahu fikum tidak peduli. Tapi yang begitu yang katakan adalah orang yang dewasa lebih senior, dihargai dan menghormati, maka mereka akan berhenti. Maka demikian pula barakallahu fikum pada kasus-kasus yang dialami oleh para salaf. Apabila dahulu mereka berselisih tentang suatu hal, maka mereka larikan kepada orang tua mereka, kepada ahlul ilmi, kepada barakallahu fikum sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam saat mereka masih hidup. Lihat apa yang terjadi dari orang-orang Khawarij. Tatkala mereka merasa bangga dan merasa bisa sendiri menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Mereka pergi keluar perangi siapa? Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lainnya. Nah, mereka memahaminya barakallahu fikum dari satu sisi, inil hukmu illa lillah, betul. Tapi barakallahu fikum itu adalah kalimat benar tapi salah digunakan. Itu adalah kalimat benar salah digunakan. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas begitu datang menghujat mereka mengatakan, "Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah." Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat-sahabat Rasulullah. Wa laisa fiikum ahad, dan tidak ada di antara kalian seorang pun dari kalangan sahabat. Artinya barakallahu fikum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada di antara kalian yang lebih berilmu daripada yang ada bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang di mana kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berilmu yang memahami bagaimana ayat turun, apa yang dimaksud dalam ayat tersebut, apa yang dikeluarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, dan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut. Nah, ini barakallahu fikum tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kematiannya adalah musibah. Likulli muslim. Kematiannya adalah musibah untuk setiap muslim. Allahu musta'an. Nah.